Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sabar. Adapun materi yang terkandung di dalamnya adalah tentang pengertian sabar dan pembagiannya. Semoga dengan mendengarkan ceramah singkat saya ini bisa membuat kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi dalam berbagai hal. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya pada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman, karena hanya dengan iman dan Islam kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian, sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, di mana atas jasa beliaulah yang membawa kita dalam peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya. Hadirin rahimakumullah. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dan dalam menjalani kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap dan menahan emosi, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya demi mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat nanti. Kaum muslimin yang berbahagia, sabar adalah adat kebiasaan para nabi dan rasul. Sabar adalah permata yang menghiasi kehidupan para wali. Sabar adalah mutiara bagi orang-orang salih. Sabar adalah cahaya penerang bagi siapapun yang menapaki jalan menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, kata sabar dan berbagai kata turunannya disebutkan di dalam disebutkan lebih dari 70 tempat dalam Al-Quran, di antaranya dalam firman Allah, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang memiliki sifat sabar bukan berarti ia pengecut, putus asa, dan lemah dalam berucap, bertindak, dan mengambil keputusan. Sabar hakikatnya adalah menahan diri dan memaksanya untuk menanggung sesuatu yang tidak disukainya dan berpisah dengan sesuatu yang disenanginya. Sabar yang merupakan salah satu kewajiban hati ada 3 macam, yaitu: pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan yang Allah wajibkan. Pada pagi hari yang suhu udaranya sangat dingin, misalkan kita harus sabar dalam melaksanakan perintah Allah, kita paksa diri kita untuk menahan dinginnya udara guna mengambil air wudhu. Pada pagi hari juga, saat tidur adalah sesuatu yang disenangi nafsu kita. Kita tahan keinginan nafsu itu dan kita paksa diri kita untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Kita lakukan itu semua semata-mata mengharap ridho Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan sabar dalam menjalankan ketaatan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala.
Kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan segala yang Allah haramkan. Nafsu manusia pada umumnya menyenangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari kemaksiatan dengan niat memenuhi perintah Allah, maka pahalanya sangat agung. Para ulama mengatakan bahwa meninggalkan satu kemaksiatan lebih utama daripada meninggalkan 1000 kesunahan, karena meninggalkan kemaksiatan hukumnya wajib, sedangkan melaksanakan kesunahan hukumnya sunnah. Tentu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa barang siapa yang menjaga pandangan matanya dari aurat-aurat perempuan yang tidak halal baginya, maka pahalanya lebih besar daripada melakukan 1000 rakaat sholat sunnah. Hal itu dikarenakan sabar dalam meninggalkan perkara haram menuntut perjuangan yang luar biasa berat, yaitu perjuangan melawan setan yang selalu menghiasi kemaksiatan seakan-akan ia adalah sesuatu yang sangat indah dan mempesona. Dan perjuangan melawan hawa nafsu yang seringkali mengajak manusia tenggelam dalam dosa dan keburukan. Ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Musibah jika dihadapi dengan sabar akan meninggalkan derajat atau menghapus dosa. Musibah banyak macamnya. Perlakukan buruk orang lain pada kita adalah musibah. Begitu juga penyakit yang kita derita, kemiskinan, kecelakaan, kemalingan, kehilangan harta benda, kebakaran, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah 153, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar." Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 75. Ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berbuah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah, dan itulah yang menjadikan penyebab dan kebahagiaan kita hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan dan penyakit, kekhawatiran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu semua Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, ia akan ditimpa musibah dan diberikan kekuatan oleh Allah, dan bersikap sabar dalam menanggung dan menghadapi musibah yang menimpanya. Sabar dalam menghadapi musibah artinya, musibah yang menimpa tidak menjadikan seseorang melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Seseorang yang ditimpa kemiskinan, misalnya, jika kemiskinan yang menimpanya tidak menyebabkan mencari harta dengan jalan mencuri, merampok, korupsi, dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan oleh Allah, maka artinya ia akan bersikap sabar dalam menghadapi musibah kemiskinan yang menimpanya. Musibah yang menimpa terkadang tidak hanya menyebabkan seseorang melakukan perbuatan haram, bahkan lebih dari itu, terkadang menjadikannya melakukan atau mengucapkan perkataan yang menjerumuskannya pada kekufuran, seperti orang yang
Ketika anggota keluarganya meninggal dunia, ia mengatakan bahwa Allah zalim, Allah tidak adil, Allah bukan Tuhan yang berhak disembah, dan perkataan lain yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Nauzubillahi min zalik. Hal yang demikian wajib kita hindari. Hadirin rahimakumullah, seseorang yang memahami ilmu agama dengan baik dan memegang teguh ajaran Islam sebagaimana mestinya, maka musibah yang menimpanya tidak akan menambahkan kepadanya kecuali sikap sabar dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Bahkan para wali Allah, kegembiraan mereka atas bala dan musibah yang menimpa mereka lebih besar daripada kegembiraan mereka atas kelapangan hidup dan keluasan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Pak Andi punya burung kenari. Burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon maklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.